Selamat datang di Hit and Chaos bareng gue Zo yang bakal ngajak lo semua ngulik cerita-cerita seru, penuh drama dan pastinya chaos dari dunia musik. Karena ya nggak semua lagu hits itu datang dari tempat yang tenang guys. Nah, di episode sebelumnya kan kita udah ngebahas nih soal tuduhan serius dari Casey mantan pacar P. Diddy yang ngungkapin sisi gelap dari hubungan mereka. Tapi ternyata Didi ini nggak cuma berhenti di situ aja guys. Ada lapisan lain yang bikin nama Didi ini terus dibahas di masa kemana-mana. Di episode kali ini kita bakal lebih dalam lagi bahas perjalanan karir Didi, konflik-konflik besar yang dia alami dan gimana sih dia ini bisa tetap jadi salah satu nama besar meski diterpa berbagai skandal. Siap-siap ya, karena cerita ini bakal bikin lo mikir ulang soal kekuatan, privilege, dan harga yang harus dibayar untuk jadi legenda. Pertama-tama kita bahas dulu nih, gimana sih Sean Combs alias P. Diddy ini tuh bisa jadi nama besar di industri musik. Diddy mulai berkarirnya itu sebagai produser musik itu di Uptown Records sebelum akhirnya mendirikan label rekaman sendiri yang bertema Bad Boy Records guys di tahun 1993. Label ini sukses banget guys, sampai Diddy ini jadi produser buat artis-artis kayak The Notorious Big, Faith Evans dan lainnya. Dan kalau lo ingat I'll Be Missing You, itu tuh jadi salah satu lagu paling ikonik di era 90-an, sekaligus penghormatan buat Biggie yang meninggal tragis. Tapi di balik semua kesuksesan itu tuh mulai muncul cerita kayak tentang gimana sih Diddy ini memimpin labelnya dengan gaya yang kontroversial. Beberapa artis yang pernah bekerja sama-sama, dia bilang kalau Diddy ini sering memanfaatkan kontrak yang gak adil guys. Salah satu contohnya nih kayak Mase, mantan artis Bad Boy Records. Dia nih pernah ngeklaim kalau Diddy ini gak pernah ngembaliin hak atas musik-musiknya. Dia juga udah bayar mahal padahal buat itu guys. Dan ini baru puncak gunung es guys. Cerita-cerita kayak gini tuh terus muncul selama bertahun-tahun, tapi tuh gak pernah benar-benar ngejatuhin karir Diddy. Why? Karena dia nih punya kekuatan besar di industri musik baik dari segi uang, jaringan maupun pengaruh. Kita lanjut ke skandal terbaru. Minggu lalu cerita tentang tuduhan dari Casey ini jadi headline besar di dunia musik guys. Casey yang pacaran sama Diddy selama hampir 10 tahun bilang kalau hubungan mereka ini penuh kekerasan dan eksploitasi. Dari gaslighting, kekerasan fisik sampai eksploitasi seksual, semua itu muncul dalam gugatan yang diajukan ke pengadilan. Tapi yang menarik, kasus ini nih nggak pernah sampai ke pengadilan guys. Carrie dan Diddy langsung nyelesain masalah ini secara pribadi dalam waktu kurang dari 24 jam. Itu tuh bikin banyak orang bertanya-tanya, apa ini tuh cuma cara Diddy buat nutup cerita ini dengan uang ya? Kayak gimmick gitu. Dan itu bukan kali pertama ya Diddy ini kena tuduhan gitu. Di tahun 1999 dia pernah terlibat dalam kasus penembakan di klub malam di New York. Walaupun dia akhirnya bebas dari semua dakwaan, insiden ini tuh ninggalin jejak buruk gak sih di karirnya? Terus juga di tahun 2020 muncul cerita dari mantan stafnya yang bilang kalau Diddy ini sering memanfaatkan kekuasaannya buat ngontrol orang-orang di sekitarnya guys, termasuk karyawan dan artis di bawah labelnya. Jadi pertanyaannya nih, kenapa sih Diddy ini selalu bisa lolos dari semua ini gitu? Jawabannya itu ya sama kayak tadi. Dia tuh punya kekuatan yang dia tuh baik dari finansial, sosial maupun politik. Dia nggak cuma artis, tapi dia juga businessman dengan jaringan yang kuat banget guys. Dan ini bikin dia punya leverage buat mengatasi semua masalah yang datang. Kalau kita ngeliat dari sudut pandang yang lebih luas nih, kasus P. Diddy ini nunjukin sisi gelap dari industri musik secara keseluruhan. Bahkan di satu sisi ada artis besar kayak Diddy yang punya pengaruh besar, tapi di sisi lain ada artis-artis kecil yang sering kali nggak punya suara buat melawan. Sistem ini nih sering banget bikin artis muda atau karyawan tuh merasa nggak punya pilihan selain nurut sama orang-orang yang punya kekuasaan, contohnya kayak Diddy. Dan yang bikin miris nih, meskipun cerita kayak gini tuh sering banget muncul, perubahan di industri itu ya kayak masih gini-gini aja gitu. Kasus Diddy juga ngebuka diskusi tentang gimana sih kita ini sebagai pendengar musik harus bersikap, apakah kita tetap nge-support karyanya meskipun kita tuh tahu dari sisi gelap di balik itu, atau kita harus mulai mikir-mikir lagi nih.
Mendingan kita buat ngejaga artis-artis yang lebih menghargai nilai-nilai keadilan gak sih? Ya bro, sebelum kita lanjut gue mau nih rekomendasiin satu hal yang bikin lo santai dengerin podcast ini. Pernah gak sih lo mikir gimana ya caranya dengerin podcast sambil tetap produktif? Nih solusinya, aplikasi Focus Beats, musiknya chill, podcastnya jalan, dan kerjaan lo kelar. Gak ada tuh chaos-chaos, yang ada tuh cuman fokus. Jadi cobain deh sekarang. Linknya seperti biasa ya guys, ada di deskripsi. Lanjut. Di luar dunia musik, P. Diddy ini juga dikenal sebagai seorang bisnismen ulung. Kita nggak bisa pungkiri, karirnya nih nggak cuma sukses karena musik, tapi juga karena visi bisnisnya yang tajam. Dengan merek seperti Kirok, Revolt TV, dan Saint John, Diddy itu membuktikan bahwa dia tuh lebih dari sekedar seorang rapper atau produser. Tapi ya dengan kesuksesan bisnis ini ada juga beberapa kritik yang muncul, banyak yang bilang Diddy ini terlalu fokus pada keuntungan pribadi dan nggak memberi cukup dukungan nih untuk artis-artisnya, terutama yang dulu ada di bawah naungan Bad Boy Records. Jadi meskipun punya empire yang besar, Diddy ini sering dibilang kayak lebih mentingin citra dirinya daripada kesejahteraan orang lain guys. Diddy juga kerap menjadi sorotan dalam kehidupan pribadinya, terutama soal keluarganya guys. Dia ini tuh adalah seorang ayah dari 6 anak, bayangin dia anaknya 6. Dan meskipun kehidupan dengan drama dan kontroversi, dia ini selalu berusaha nunjukin sisi lain dirinya sebagai orang tua yang peduli hubungan dengan anak-anaknya, terutama setelah kematian Kim Porter. Ibu dari beberapa anaknya sering jadi sorotan media. Diddy pun mengaku bahwa kepergian Kim sangat berdampak besar guys pada hidupnya. Bahkan buat dia tuh lebih introspektif gitu. Jadi meskipun banyak yang memandang Diddy sebagai sosok yang penuh dengan kesuksesan dan skandal, sisi keluarga dan pribadinya ini juga jadi bagian penting dari cerita hidupnya yang gak bisa banget diabaikan. Dengan menambahkan 2 segmen ini, kamu akan memberikan perspektif yang lebih luas gak sih guys? Ya, itu jadi cerita tentang P. Diddy di episode kedua Hit and Chaos. Dari perjalanan karirnya yang gila-gilaan sampai skandal besar yang terus bikin dia tuh jadi sorotan gitu. Kita belajar kalau kekuatan besar adalah datang dengan tanggung jawab yang juga besar, meskipun nggak semua orang tuh pakai itu dengan baik guys. Thanks for tuning in, diving into the chaos behind the hits. Jangan lupa follow podcast ini biar lo gak ketinggalan episode selanjutnya. Gue Zul, pamit dulu, stay critical, stay aware, and see you next time. Peace out!